Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau sepatu kalian itu udah kotor banget, tapi kalian ini males nyucinya? Nah, disinilah UMKM Cuci Wangi atau Shoe Laundry jadi penyelamat hidup Gen Z. Tapi, ternyata di balik bisnis yang kelihatannya ini simple banget, ada strategi marketing yang cukup kompleks loh. Kalau kita bedah dari sisi digital marketing, UMKM Cuci Wangi ini udah pakai yang namanya marketing funnel. Tahap pertama yaitu awareness. Di sini mereka fokus bikin orang sadar dulu kalau jasa mereka itu ada. Biasanya lewat konten Instagram, terutama reels before after sepatu yang super satisfying. Masuk ke tahap kedua yaitu interest. Kalau orang udah mulai tertarik, mereka juga pasti bakal kepo. Nah, di sini UMKM biasanya kasih edukasi kayak jenis-jenis treatment, terus juga ada share testimoni customer. Lalu tahap ketiga yaitu consideration. Di fase ini, calon customer mulai mikir, worth it gak ya? Makanya mereka mulai cek harga, bandingin sama kompetitor, bahkan mulai nanya lewat DM. Lanjut ke conversation, alias momen orang akhirnya order. Biasanya ini dipicu oleh promo, diskon mahasiswa, atau layanan pick up gratis. Setelah itu ada retention. UMKM yang bagus gak cuma fokus dapetin customer baru, tapi juga bikin customer lama balik lagi. Contohnya lewat loyalty program atau reminder via broadcast di WhatsApp. Dan yang terakhir yaitu advocacy. Ini level paling tinggi, dimana customer yang puas bakal promosiin bisnis ini secara sukarela loh. Misalnya lewat story atau review, jadi marketingnya bisa jalan sendiri. Nah, sekarang kita bahas gimana mereka bangun engagement di Instagram. Pertama, mereka itu aktif banget di fitur story, mulai dari polling, Q&A, sampai kuis ringan. Ini bikin audiens ngerasa dilibatkan, bukan cuma ditawarin jualan. Lalu yang kedua ada fast respon. Di dunia Gen Z, balas DM yang lama itu termasuk red flag. Makanya UMKM yang serius biasanya respon cepat dan juga ramah. Ketiga, mereka sering repost konten dari customer. Misalnya, customer upload hasil sepatu yang udah dicuci, terus di repost deh. Ini bikin trust naik karena ada bukti nyata. Dan yang paling penting, konten before after. Ini literally konten yang paling powerful karena visualnya langsung ngena ke mata customer. Walaupun udah bagus, tetap ada cara buat tingkatin engagement mereka. Yang pertama, mereka ngelakuin konten edukasi yang relate, kayak 3 kesalahan yang bikin sepatu cepat rusak. Konten kayak gini tuh bikin orang save dan juga nge-share. Kedua, bikin giveaway atau challenge. Contohnya, take 3 temen, follow, dan dapat gratis cuci sepatu. Ini cara cepet buat tingkatin reach dan juga following dari usaha cuci wangi ini. Ketiga, pakai konten yang relatable banget sama Gen Z. Misalnya, meme tentang sepatu putih yang berubah jadi kuning. Konten ringan kayak gini justru sering viral loh di media sosial. Sekarang kita lihat dari sisi customer yang disebut customer journey. Awalnya, mereka lihat konten di Instagram, lalu mulai tertarik dan cek profil. Setelah itu, mereka masuk ke fase pertimbangan, bandingin harga, layanan. Kalau udah yakin, mereka juga bakal order. Setelah sepatu dicuci, mereka ngerasain nih hasilnya. Kalau puas, mereka bakal repeat order, bahkan jadi pelanggan setia. Dan kalau udah sampai di tahap ini, mereka bisa jadi promotor gratis buat bisnis tersebut. Terus, apa bedanya marketing funnel dan customer journey? Simpelnya, marketing funnel itu dari sudut pandang bisnis, sedangkan customer journey dari sudut pandang customer. Funnel fokus ke gimana cara orang beli, sementara journey fokus ke apa yang dirasain customer selama proses itu. Dua-duanya ini penting banget loh. Kalau cuma ngerti funnel, bisnis bisa dapat customer, tapi belum tentu mereka puas. Tapi kalau cuma ngerti journey, pengalaman bagus, tapi gak banyak yang beli. Jadi, kombinasi keduanya bisa bikin bisnis lebih sustain dan juga berkembang. Dari sini kita bisa lihat UMKM Cuci Wangi bukan cuma soal nyuci sepatu, tapi juga soal strategi, pengalaman customer, dan cara membangun hubungan di dunia digital. Kalau kamu mau mulai bisnis, ingat, bukan cuma jualan, tapi juga harus ngerti gimana cara bikin orang tertarik, percaya, dan akhirnya royal 100% ke bisnis kamu. Oke, cukup sekian dari saya. See you di insight berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.